Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya sampai dengan kita meninggal dunia yaitu sedekah jariyah. Kami dari Takmir Masjid Baitul Somad menawarkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bersedekah jariyah, wakaf jariyah, pembebasan tanah untuk perluasan Masjid Baitul Somad di Jalan Kalimantan, Nurmanan, Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo. Sedekah jariyah bisa ditransfer melalui rekening seperti di bawah ini. Ngurusi tempat ibadah, yang diurus bangunannya. Sailendra itu membangun Candi Borobudur tuh ya selama berapa? 95 tahun. 95 tahun rakyat dikerahkan untuk mengangkat batu-batu dari Merapi, Merbabu, Sundoro, Sumbing, didatangkan Gunadarma dari India menjadi perancang arsiteknya, ya. Wah, dibangun bagus sekali, tapi rakyatnya hidup miskin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi arsala Muhammadal Mustafal Muhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al-mutakabbiru mutta'ali syatar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah telah menggerakkan kita untuk dapat bersama-sama salat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena sholat subuh itu adalah sholat persaksian. Inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Sesungguhnya sholat subuh, sholat di waktu fajar adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud oleh Allah adalah sholat subuh itu merupakan sholat persaksian. Saksikanlah mereka yang dapat selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh dia orang yang telah beriman. Buya Hamka dulu pernah mengatakan, kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah masjid-masjidnya itu di hari Jumat.
Tapi kalau ingin melihat jumlah orang yang beriman, lihatlah masjid-masjid di waktu sholat subuh. Gitu. Jadi yang bisa selalu sholat subuh itu insya Allah disaksikan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan pahalanya faka'annama sholatu laila kulluh, pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Kita memiliki kewajiban membuktikan iman kita itu dengan memakmurkan masjid-masjid Allah. Di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-18 Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, ini ayat diawali dengan kalimat innama. Innama itu jumlah khobariyah, itu menunjukkan sifatul lazimah. Jadi sudah menjadi sifat yang lazim, artinya sudah selayaknya, semestinya orang-orang yang beriman kepada Allah itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Cara memakmurkannya yaitu dengan aqimis shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat yaitu mengikuti tata cara Rasulullah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu sholat kalau wajib Rasulullah itu dikerjakan berjamaah di masjid. Kalau sholat sunat itu di rumah, ya. Jadi itu kalau kita mau ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat kita ini tegak sesuai dengan sunnahnya, ya. Karena sekarang ini orang belajar sholat itu kan hanya kaifiyahnya dari takbiratul ihram sampai salam, tapi lupa bahwa sholat wajib Rasulullah itu dikerjakan berjamaah di masjid, ya. Sehingga umat Islam Indonesia yang jumlahnya sudah 240 juta dari 285 juta rakyat Indonesia ini, baru 38% yang melaksanakan sholat 5 waktu secara tertib. Jadi belum ada separuh dari kaum muslimin Indonesia ini yang sholatnya 5 waktu tertib. Yang sering berjamaah ke masjid baru 7%. Ya, coba dihitung saja itu ya di masjid-masjid itu. Tapi yang sudah rutin sholat berjamaah di masjid baru 2%. Jadi orang Muhammadiyah itu baru 2%. Maksudnya orang Muhammadiyah itu yang mengikuti Nabi Muhammad, itu namanya Muhammadiyah, ya. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, sholat berjamaah di masjid itu baru 2% yang ya. Ini. Ya, makanya nasib umat Islam ya belum sebaik yang digambarkan Allah di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, belum menjadi umat terbaik karena memang belum mengikuti tata cara Rasul yang terbaik yang diberikan Allah sebagai teladan kita. Ya. Jadi memakmurkan masjid itu yang pertama adalah dengan
Aqimis shalah. Dengan menggerakkan masyarakat kita untuk sholat berjamaah. Maka nanti mulai dari sholat berjamaah itu muncullah kohesivitas jamaah, daya rekat jamaah satu sama lain, itu tumbuhlah satu rasa saling mencintai, ya, muncullah ukhuwah yang kuat. Maka kemudian terjadilah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kehidupan saling tolong menolong dengan kebaikan dan takwa. Maka kesejahteraannya itu akan ditingkatkan oleh Allah, sehingga nanti muncul kemampuan untuk membayar zakat, ya, sehingga wa'atuz zakat. Jadi kemampuan bayar zakat itu akan timbul ketika gerakan sholatnya itu sudah baik, ya. Kalau harta kaum muslimin kuat, kaum muslimin ini akan menjadi umat yang gagah, yang berani. Maka hilang ketakutannya kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Jadi sudah tahapannya itu sudah demikian. Aqimis shalah wa atuz zakah walam yakhsha illallah. Nah, itulah orang-orang yang sudah minal muhtadin, menjadi orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka masjid akan makmur kalau sudah benar-benar berfungsi. Artinya, ya, sekarang ini banyak sekali bangunan-bangunan masjid, tapi masih sedikit masjid. Karena masjid itu ada dua syarat. Satu, ada imam masjid. Dua, ada jamaah masjid. Ada imam masjidnya, ada jamaah masjidnya. Yang ada sekarang ini baru ada jamaah sholat dan imam sholat. Karena selesai mimpin sholat, imam ya sudah pulang, nggak mikirkan jamaahnya ini siapa yang nggak punya kerjaan, siapa di rumahnya ada beras enggak, ada mungkin yang belum bayar SPP, itu nggak dipikiran imam, nggak ada. Jadi begitu salam selesai, namanya imam sholat bukan imam masjid. Ya. Demikian juga satu sama lain diantara kita ini sering bersama-sama sholat, tapi kenal saja mungkin tidak. Ini rumahnya mana, pekerjaannya apa, putranya berapa, gitu ya. Itu tidak saling mengenal. Itu namanya jamaah sholat. Ya, hanya bersama-sama dalam sholat, di luar sholat tidak ada kebersamaan. Jadi kalau masjid itu ada imam masjidnya, ada jamaah masjidnya. Maka Rasulullah SAW itu setelah memimpin sholat, beliau ketika bacaan zikirnya sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, Rasulullah itu menghadap ke jamaah. Ya, ini ditiru banyak oleh imam sholat, tapi belum ditiru kalau Rasulullah itu setelah itu, wah ini si fulan ini nggak datang, ini kenapa? Dicari gitu. Jadi sehingga jamaahnya, kalau orang Jawa Timur nyebut ngeramut, ya dirawut, jadi dirawat. Jadi kalau yang nggak datang ya didatangin supaya datang lagi ke masjid. Kalau sekarang ini kan Ramadan penuh, setelah Ramadan masjidnya kosong, karena apa? Nggak dirawat jamaahnya. Ya. Jadi tidak peduli datang lagi atau tidak ke masjid itu. Ya. Nah, itu namanya belum terbangun kohesivitas. Imam masjidnya belum ada, jamaah masjidnya belum ada. Itu baru bangunannya bangunan masjid, tapi jamaahnya baru jamaah sholat, imamnya baru imam sholat. Maka tidak akan meningkat kualitas umat Islam itu. Dari sisi ekonomi, sosial, politik ya tertinggal terus. Karena kewajiban kita dalam hidup itu berjamaah.
alaikum bil jamaah, kata Nabi ya. Jadi ya hidup kalian itu harus dalam sistem berjamaah. Maka dulu Kiai Haji A.R. Fahrudin itu ketika menjadi ketua PP Muhammadiyah punya gerakan jamaah dakwah dan dakwah jamaah gitu ya. Jadi kita itu mesti hidup dalam cara ya satu sama lain itu sebagai saudara. Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, innama juga yang digunakan kalimatnya sama dengan innama ya'muru, innama ya. Ini. Jadi kalimatnya itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya sudah menjadi sifat yang lazim orang yang beriman itu merasa sebagai saudara satu sama lain. Maka fa'aslihu, perbaikilah terus menerus kualitas persaudaraanmu itu. Maka pasti kemudian tidak cukup mengurus masjid itu, mengurus bangunannya saja itu tidak cukup. Ya sekarang ini banyak yang diurus baru bangunannya, jamaahnya nggak diurus. Sehingga infak masjid itu banyak saldonya, karena yang diurus hanya bangunan ya gitu. Jadi hanya kalau rusak gitu ya perlu renovasi ya, tapi nasib dan kondisi jamaahnya tidak pernah diperbaiki ya itu. Jadi tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi ya. Jadi kalau umat Islam masih terus hanya memikirkan bangunan, sesungguhnya tidak beda dengan orang-orang musyrik. Di dalam surat Taubah ayat ke-17 itu Allah mengatakan makana lil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ya. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi orang kan bertanya, ini kenapa Allah mengatakan tidak pantas orang musyrik memakmurkan masjid Allah? Apakah orang musyrik memakmurkan masjid Allah? Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, membangun 3 masjid, Masjid Quba, Masjid Nabi, Masjid Bani Salamah, yang dibangun Nabi ini masjidnya sederhana, tetapi jamaahnya berkualitas. Maka orang-orang musyrikin Makkah mengambil alih pengelolaan Masjidil Haram, mereka menjadikan Masjidil Haram itu megah bangunannya, sehingga dia mengatakan kami lebih baik dari Muhammad dalam memakmurkan masjid. Lihatlah Masjidil Haram telah kami bangun dengan batu-batu andesit merah yang bagus. Bandingkan dengan Masjid Muhammad di Kuba atau di Yathrib sana atau di Bani Salamah. Jadi kalau orang Islam itu memikirkan masjid hanya bangunannya, sama dengan cara berpikir orang musyrik. Maka itu loh, maka Allah mengatakan maka nalil musyrikina ayat. Semua orang musyrik begitu, kalau ngurusi tempat ibadah yang diurus bangunannya. Sailendra itu membangun Candi Borobudur tuh ya selama berapa? 95 tahun. 95 tahun rakyat dikerahkan untuk mengangkat batu-batu dari Merapi, Merbabu, Sundoro, Sumbing, didatangkan Gunadarma dari India menjadi perancang arsiteknya ya. Wah, dibangun bagus sekali, tapi rakyatnya hidup miskin.
Maka ketika datang Syekh Ali Tambuh Al-Baghir, seorang ulama dari Persia, keturunan dari sahabat Salman Al-Farisi, datang ke Magelang sana tidak membangun masjid, tapi membangun terasering di pegunungan bagaimana rakyat bisa bertani dengan baik, dibangun irigasi sehingga rakyat hidup makmur. Maka ditinggallah agama Buddha. Maka sekarang ini kalau orang datang ke Indonesia yang dilihat kemegahan bangunan tempat ibadah Buddha, Candi Borobudur, tapi umatnya sudah tidak ada. Ya, Sanjaya membangun Candi Siwa, Candi Prambanan itu 52 tahun. Rakyatnya tidak dibangun kesejahteraannya. Datang Syekh Muhammad Ahmad ya Al-Maghribi dari Maroko mengajari rakyat bertani dengan baik, hidup sejahtera. Ya, agama Hindu ditinggalkan, candinya masih bagus, tapi umat Hindu sudah habis. Ya, orang kalau datang yang dilihat Candi Prambanan, nggak melihat masjid, tapi umat Hindunya sudah tidak ada. Ya, sekarang ini orang Islam berlomba-lomba bangun masjid yang bagus di mana-mana. Saya khawatir 20 tahun lagi, wah, sama dengan candi itu nasibnya. Wah, ini bangunan masjid bagus-bagus, tapi umat Islamnya sudah nggak ada. Wah, yang sholat ke masjid cuma 2%, yang sering jamaahnya 7%. Ya, coba. Yang hidup sejahtera orang lain yang tidak sholat, yang tidak butuh masjid. Ini ngurusin masjid tapi otak musyrik. Maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah. Itu loh. Jadi kemusyrikan itu dibangun. Dan ini tanda-tanda orang bodoh. Maka Allah selalu menyebut orang musyrik itu jahil, meskipun bisa bangun candi yang bagus, bangun bangunan yang bagus, tapi jahil karena hakikat hidup tidak demikian. Makanya orang bodoh begitu, rakyatnya miskin, bangun ibu kota baru, itu kan bodoh. Bodoh, itu loh. Ya itu otak musyrik itu begitu, bodoh. Loh, rakyat tuh butuh hidup bahagia kok, belum butuh ibu kota. Butuh pekerjaan, butuh penghasilan, butuh ini. Ya akhirnya ya cuma mangkrak nanti. Ya, hutang sekarang ini kita menghadapi saat jatuh tempo bayar hutang. Ini Mei Juni ini, maka harga emas ini sudah hampir 20.000 1 gram. Dolar sudah di atas 17.000. Karena apa? Hutang yang dipinjam di luar negeri secara ugal-ugalan dengan pikiran bodoh selama 10 tahun itu, wah, merusak negara itu. Ya. Makanya para jenderal purnawirawan pengen jangan sampai anaknya nurunin bodohnya, turunkin aja gitu ya. Kan gitu kemarin ya, para purnawirawan kan tidak ingin penyakit kebodohan itu menurun gitu ya. Itu. Ya. Loh, lah ya. Gitu. Ya, bahaya sekali kalau kebodohan ini diterus-terusin. Nah, jangan sampai umat Islam itu mengalami kemunduran, kebodohan dengan hanya memelihara fisik bangunan. Jadi bagaimana merawat umat ini dengan baik? Makanya kalau bisa masjid-masjid itu jangan menjadi beban dari jamaah, jangan menjadi beban rakyat itu. Masjidnya bagus, tapi bayar listrik aja minta iuran gitu loh. Ya. Nah ini maka masjid harus mulai berpikir punya sumber-sumber penghasilan baik untuk perawatan bangunan maupun kesejahteraan jamaah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membangun Masjid Nabawi
itu sekaligus membangun pasar. Jadi ketika Nabi itu membeli tanahnya seorang anak yatim di tengah kota Yatsrib namanya Sahal, ya, tanah itu dibeli Nabi, dibangun masjid, kemudian beliau menyisihkan sedikit untuk tempat tinggal beliau di situ, dan pasar dibuat sehingga orang Muslim tidak usah pergi ke pasar untuk jualan atau mau belanja jauh-jauh, ya di sekitar masjid saja, ya, sehingga masjid menjadi pusat di situ, ya. Jadi Nabi itu bangun masjid, bangun pasar, bangun rumah itu satu paket, dan ini kemudian ditiru oleh kesultanan, ya, termasuk ya di Indonesia ini Kesultanan Islam tata ruangnya begitu, tata ruangnya catur gatra tunggal, masjid, rumah pemimpin, kantor bupati, kantor gubernur, ya, keraton, istana, alun-alun, pasar, itu satu paket. Ya, iya. Jadi mesti ada masjid, di depannya masjid, alun-alun, sebelah alun-alun itu kantor pemimpin, ya, keraton, istana, kantor bupati, ya kan gitu. Ya. Jadi itu masjid dengan pasar itu melekat. Ya, sehingga pusat keramaian itu di masjid. Nah, inilah yang menjadi kemudian sebuah perubahan yang luar biasa. Orang-orang Yatsrib yang tadinya kalau pergi ke pasar tuh ke pasar-pasar Yahudi di Quraidah, di Bani Nadir, di Al-Khaybar, akhirnya perginya ke Masjid Nabi. Ekonominya berputar di sekitar masjid itu. Maka orang-orang Yahudi marah sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah nanti peperangan dengan Yahudi sampai hari ini, ya, Khaybar itu. Sebetulnya kan pasar itu yang menjadi sebab perang dari dulu sampai hari ini. Hari ini kan Donald Trump dengan Cina semuanya kan soal pasar, ya, itu. Jadi berebut pasar, gitu, ya. Nah, maka Belanda menjauhkan kita ini dari pasar, maka masjid kita itu dekat dengan kuburan, gitu ya. Gitu. Ya, tapi coba kalau kita belajar pada Nabi, ya, keluar aja dari Masjid Nabawi, pasar tuh, mall, hotel, semuanya di situ, pusat keramaiannya itu di sekitar masjid. Demikian juga setelah Islam mengambil alih Masjidil Haram, keluar dari Masjidil Haram juga pasar semuanya. Nah, dari pasar itulah masjid dibiayai. Ya, makanya kalau kita sekarang pergi ke Mekah, ya, kita lihat tuh bangunan Zam-Zam Tower itu ditulisin wakaf. Nah, itu wakaf yang digerakkan. Itu apa? Untuk memelihara Masjidil Haram. Sehingga imamnya bagus-bagus. Ya, terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di media sosial. Ketika orang bertanya, sekarang gajinya imam Masjidil Haram berapa? Karena ternyata kaum muslimin itu memuliakan imam. Akhirnya kerajaan merasa tidak pantas menetapkan gaji imam Masjidil Haram berapa. Sekarang ini imam Masjidil Haram itu diberi cek kosong, disuruh ngisi sendiri butuhnya berapa. Ya, jadi imam Masjidil Haram itu dikasih cek kosong, dia tiap bulan mau berapa aja minta uangnya, ya sudah ngisi sendiri itu, karena dimuliakan gitu. Itu kan sumber kesejahteraan itu masjid itu begitu. Kalau imamnya belum digaji, ya imam jorok, jorok-jorokan, kamu aja yang jadi imam gitu, ya. Gitu. Tidak menemukan imam yang bagus, ya. Sehingga nggak ada anak-anak kita itu bercita-cita jadi imam masjid kalau di Indonesia. Ya, kalau di masjid sana orang berlomba kalau bisa ya jadi imam, karena itu tadi masya Allah itu sampai-sampai tadi gajinya nggak berani membatasi, serahkan aja imamnya sendiri. Tapi masjidnya mampu, kenapa? Karena masjidnya punya wakaf.
Sehingga dalam merawat masjid tidak ada kotak infak, kotak amal. Ya, kita ini masjidnya jelek aja kotaknya banyak, ya gitu. Nah, coba masjid apa yang masjid lain? Tidak ada, karena apa? Karena wakaf produktifnya berjalan. Ya, ini kami coba mulai tahun 2003 itu saya sediakan 1 kotak wakaf produktif, kemudian kita bangun hotel. Alhamdulillah sekarang dari kamar hotel untuk biaya operasional masjid kita sudah surplus. Nah, infaknya untuk apa? Untuk kesejahteraan jamaah, untuk kegiatan masjid, ya. Itu. Alhamdulillah sekarang kami Masjid Jogaran sudah punya 2 hotel. Kemudian ini mulai sebelum Ramadan kita sudah buka pabrik dan toko roti Masjid Jogokarian, terus berkembang, ya. Karena kita pengen nanti meningkatkan kesejahteraan jamaah gitu, jadi terutama lansia gitu, ya. Kalau bisa jamaah lansia itu tiap bulan dapat uang pensiun dari masjid, jadi biar fokus ibadah lansia itu, gitu, ya. Kalau sekarang kami baru bisa menyediakan layanan antar jemput jamaah lansia. Jadi lansia itu kalau mau ke masjid tidak ada yang ngantar, dijemput dari masjid, diantar gitu, ya. Nah, jadi wakaf itulah yang menjadi sumber pendanaan masjid, bukan infak. Itu contoh Nabi demikian, ya. Ya, makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada kotak infak, nggak ada kotak amal, karena wakaf produktifnya itu berjalan, ya. Itu. Jadi monggo, ini Baitul Mukhlisin ini masjidnya bagus. Saya lihat rumah berderet-deret juga bagus, ya. Bahkan ada yang seperti Gedung Putih rumahnya, saya lihat. Lampunya terang benderang nih, ya. Masuk kota Ponorogo ini saya senang lampunya terang malam hari itu, ya. Banyak kota itu yang malam gelap kayak Indonesia aja. Nah, itu kayak tagarnya itu loh, Indonesia gelap. Ponorogo enggak, terang benderang itu lampu jalannya. Ya, lampu jalannya besar-besar, terang gitu, ya. Itu. Jadi ya Masya Allah, ya, kita kalau bisa memang hidup itu harus terang, penuh optimisme, ya, gitu. Nah, maka harus ada sumber ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dengan baik. Jadi oleh karena itu mari gerakan wakaf produktif. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 92 surah Ali Imran setelah Nabi Muhammad SAW selesai membangun 3 masjid, yaitu Masjid Kuba, Masjid Nabi, Masjid Bani Salamah. Maka kemudian turun ayat 92 surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah kalian dapat mencapai albir, yaitu puncak kebaikan, sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab sebagai orang yang cerdas datang pada Nabi, ya Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah ini, ya, aku pengen menyerahkan kepadamu kebun kurmaku yang ada di Khaybar. Nabi mengatakan, kif, tahanlah, pokoknya berikan hasilnya. Muncullah istilah wakaf, ya. Jadi wakaf itu pelaksanaan dari perintah Allah dalam surah Ali Imran 92. Wakafnya itu bukan bangunan yang mati, tapi yang produktif, yaitu berupa kebun kurma, ya. Kemudian datang sahabat Abu Tulha, ya Rasulullah, kebun kurmaku Buraikha yang ada di sekitar masjidmu ini aku wakafkan.
Sayyidina Umar membeli sumur Romata ya di pinggir kota Madinah. Dari hasil penjualan airnya itu semuanya diwakafkan. Maka turunlah surah Al-Fajr ayat yang paling akhir itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kalau kita baca tafsir itu ayat ini turun setelah wakaf yang dilakukan itu oleh para sahabat itu. Ya, Rasulullah memanggil Utsman bin Affan, ya Utsman, apa yang kamu lakukan, maksudnya dengan wakaf sumur Romata itu telah mengguncangkan arsy Allah dan Allah telah menurunkan ayat untukmu. Maka Nabi kemudian membacakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tidak lagi tergoda oleh dunia, maka dia bisa menyisihkan hartanya untuk wakaf yang produktif itu. Ya, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kelak kamu akan dipanggil Allah ketika datang ajalmu dengan panggilan ini. Jadi orang yang berwakaf karena ikhlas, ya, maka besok kalau datang ajalnya dia akan dipanggil langsung oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, panggilan untuk para muwakif. Tapi kalau kita belum pernah wakaf, yang bacakan ayat itu hanya mutin, doa jenazah dibacakan ayat ini. Tapi kalau kita pernah wakaf dengan ikhlas karena Allah, Allah yang akan menyeru dengan ayat ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi wakaf itu luar biasa keutamaannya. Artinya apa? Wakaf itu pembuka husnul khotimah. Kalau ingin dapat husnul khotimah ya wakaf. Ya. Maka tradisi wakaf di Muhammadiyah itu sangat kuat dulu, ya. Sehingga Muhammadiyah ini sekarang menjadi organisasi terkaya di dunia, organisasi sosial paling kaya di dunia karena kesadaran wakafnya tinggi. Sayangnya masih wakaf yang belum produktif, gitu loh. Wakafnya masih 3M, masjid, madrasah, dan makam. Ya. Tanah wakaf di Indonesia ini yang sudah disertifikatkan sudah luasnya kalau digabung itu 5,6 miliar meter persegi. Itu kalau dijadikan satu tanah wakaf di Indonesia itu masjid, musola, ya, sekolahan, madrasah yang tanah wakaf itu sudah 7 kali luas negara Singapura. Tapi Singapura makmur kok kita miskin. Nah, itu persoalannya. Karena wakaf kita belum produktif, ya, baru 3% wakaf yang produktif dari 5,6 miliar meter persegi itu baru 3%. 97% wakaf itu menyerap dana masyarakat. Wakaf untuk masjid, rakyat tiap hari masih harus iuran bayar listrik, perawatan, air, ya gitu. Nah, semestinya wakaf itu sudah bisa memberikan hasil justru dari harta wakaf itu, ya. Kalau itu wakaf dikelola secara produktif, makin banyak harta wakaf, makin banyak kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat, ya. Nah, mari coba kita masjid-masjid kita ini coba kalau yang punya potensi dikembangkan untuk yang produktif, mari kita lakukan upaya-upaya memproduktifkan, ya,
wakaf-wakaf kita sehingga tidak malah menjadi beban, ya, tidak menjadi beban, sehingga bangunan-bangunan masjid itu juga bisa membiayai, ya, dari bangunannya itu sendiri, ya. Jadi bagaimana caranya? Di masjid itu ada juga Baitul Muamalah, artinya di masjid itu ada tempat pengembangan muamalah dan dalam Islam, ya. Makanya di Masjidil Haram itu ya punya hotel, punya mall, punya apa semuanya di sekitar masjid, sehingga itu punya sumber untuk operasionalnya, ya. Nah itu coba kita mulai, ya. Kami juga ketika dulu renovasi Masjid Jogakaren 2003, saya berpikir kalau masjid ini tambah besar, biaya operasionalnya makin banyak, wah makin akan jadi beban. Maka daripada kosong lantai 3 itu saya tawarkan wakaf kamar, ya, dibangun kamar-kamar penginapan. Satu kamar waktu itu biaya bangunnya 41.500.000, itu ada AC, mesin pemanas air, ya, BTV itu 41.500.000. Kemudian siapa yang bermalam di situ infaknya 200.000, nah, sudah bisa untuk menghidupi. Karena Jogja kebetulan kota wisata, banyak sekali, ya, rombongan-rombongan yang datang, kurang, ya, tempat penginapan. Nah itu misalnya, tapi juga bisa dibangun yang lain yang punya ekonomis, ya. Alhamdulillah sekarang menginspirasi banyak ormas maupun masjid untuk juga punya usaha. Ya berapa tahun yang lalu dari bagian wakaf Muhammadiyah, ya, kita diskusi, setelah kami punya hotel, akhirnya kantor Suara Muhammadiyah dijadikan hotel wakaf itu, ya, SM, ya, jadi tower itu Suara Muhammadiyah Tower. Sekarang juga Suara Muhammadiyah Tower membuka restoran di daerah pantai selatan Yogyakarta, ya, jadi restoran yang berbasis wakaf, ya. Jadi sudah banyak, ya, mulai tumbuh sekarang ini. Kemarin saya juga diminta singgah di Tegal, di Adiwarna, ada seorang ibu-ibu memberi wakaf ke Muhammadiyah itu 40 miliar, ya, namanya Bu Zainab Syukri, ya. Jadi saya dipaksa singgah untuk, Ustadz, ya, Pandi doakan ini. Jadi nanti bawah itu saya sarankan dibangun pertokoan, nanti disewakan atasnya untuk asrama dan pesantren yatim, sehingga anak-anak yatim ini, ya, tinggalnya di atas mall gitu, yang dibangun, ya. Nah, dan dibiayai dari situ, tidak asrama tapi kasihan anak yatim tiap saat dimintakan belas kasihan, ya, kadang dikumpulkan orang, apalagi kalau bulan Muharram, satu suro, yuk sini, anak disuruh elus-elus kepala, kasih amplop, pada, ya, miskin terus dan minder itu, ya. Nah, tapi kalau panti mempunyai mall itu kan bagus, punya pertokoan, punya hotel, dan anak-anak yatim dibiayai dari situ, ya. Alhamdulillah itu, ya. Jadi satu orang saja, satu orang ibu itu, ya. Jadi udahlah, harta saya untuk apa, katanya, ya, yang mau saya bawa sampai ke akhirat itu, ya. Jadi 40 miliar itu bukan nilai yang kecil, ya. Ya, tapi itu tidak akan pernah hilang ketika itu menjadi wakaf, ya, tumbuh, ya. Tapi kalau itu hanya menjadi bangunan besar asrama, butuh bayar listriknya berapa, tambah banyak nanti menjadi beban umat. Tapi kalau ini ada sumber penghasilannya sekaligus untuk perawatannya, nah itu baru
Jadi nanti berapa persen untuk dikembangkan sebagai sumber pemeliharaan dan perawatan serta pembiayaan aktivitas. Ya. Alhamdulillah sekarang ini wakaf produktif sudah mulai banyak digerakkan oleh masyarakat. Ya. Mudah-mudahan Masjid Baitul Mukhlisin ini bisa memulai. Ya. Ya, saya lihat, wah bangunan masjidnya bagus, lingkungannya juga bagus ya. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti Ponorogo bisa menjadi inspirasi ya pengembangan wakaf yang produktif, karena masuk gang di sini baunya sudah sate gitu ya. Ya, ini kan lo sate kan simbol kesejahteraan itu ya makan. Itu ya. Jadi ya makanya ini kita optimalisasi ya. Wakaf itu menjadi sumber kesejahteraan untuk masjid ya dan jamaah masjid. Ya, nah bentuk usahanya apa? Mari kita pikirkan bersama. Saya kira demikian kajian kita pagi ini. Kalau masih ada waktu untuk dialog, kita persilahkan untuk tanya jawab. Monggo silahkan ya. Karena memang Nabi mengatakan di dalam tanya jawab itu banyak yang dapat pahala. Satu yang bertanya, itu pahala yang paling banyak itu yang bertanya. Yang kedua yang menjawab. Yang ketiga yang mendengarkan tanya jawab. Yang keempat yang mencintai majelis itu. Jadi maka silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan. Ya, monggo Pak. Pernah dengar dulu katanya Jogokarya itu ada kamar gratis, itu sampai sekarang juga gratis. Oh, masih ada yang gratis. Jadi dari 13 kamar, yang 11 kita komersilkan, yang 2 kamar digratiskan, tapi sesuai dengan syariat itu hak tamu hanya 3 hari 3 malam. Nah kalau gratis selamanya ya nah, jadi gratis itu dibatasin untuk bermalam ya, karena bergantian tamu itu, dan bahkan ya sekarang ini yang nginap ini banyak, kadang-kadang 2 bis gitu ya. Nah jadi akhirnya tidak bisa ditampung di kamar, tapi kami sediakan aula untuk bermalam ya. Jadi memang masjid itu mestinya terbuka untuk para musafir ya, orang bisa. Lah orang Islam itu saudaranya sama Muslim yaitu masjid. Jadi kalau kemalaman mau bermalam di mana, mestinya masjid itu menyediakan sufah, tempat bermalam. Ya, tadi saya jam 2 malam sampai di sini, terus keliling aja coba cari Ponorogo ini ada enggak masjid yang buka 24 jam. Ternyata belum nemu tadi. Ya, masjidnya ditutup semua gitu ya. Gitu. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak di banyak tempat masjid yang terbuka 24 jam. Ya. Ada lagi silakan. Ya, monggo Pak. Barangkali dengan panggil saya sambut seperti apa Pak. Yang ingin saya tanyakan di Masjid Jogokarya itu sampai saat ini apakah sudah berjalan untuk pelayanan kesehatan jemaah atau musafir? Dan ini barangkali kalau layanan kesehatan. Ya, di masjid. Ya, kalau layanan kesehatan kita sudah lama kita punya klinik Masjid Jogokarya. Yang kedua, kami juga menyisihkan dana bantuan kesehatan bagi mereka yang sakit, ya, gitu. Jadi sudah lama, karena klinik masjid itu sudah dari tahun 2005 kita buka, ya.
2005. Makanya ketika kemarin COVID saja malah kita juga bisa melayani genus segala macam ya. Nah, jadi kita memberikan layanan biasanya ba'dal maghrib sampai jam 9 malam. Jadi orang bisa cek gula darah, asam urat, kolesterol, trigliserin, cek kehamilan itu di masjid ya, itu. Dan sekarang relawan kesehatan kita ini juga banyak, maka kita juga biasanya ada namanya penguatan dakwah pedesaan. Kami datang membersihkan masjid, membuka dapur umum sekaligus pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya kesehatan manusia, kami juga sering membuka layanan kesehatan hewan. Ini malah kadang lebih laris ya. Jadi ketika di Bojonegoro itu banjir, kami bawa dokter, bawa tim medis, itu hanya 30 orang yang berobat. Tapi ketika kami membuka kesehatan untuk hewan, 300 sapi yang dibawa. Itu. Jadi orang sana itu lebih mencintai sapi daripada anaknya. Anaknya pilek tidak dibawa ke dokter, tapi sapi ini sakit sedikit dibawa ke dokter. Anaknya pagi belum sarapan, sapinya sudah sarapan. Ya, maka ini menjadi sarana dakwah kita. Jadi kami juga biasanya membawa layanan kesehatan hewan ya. Jadi tidak hanya klinik kesehatan, karena kebetulan di Masjid Jogokarian itu banyak juga jamaah kita yang dokter hewan, yang sarjana peternakan ya. Kita manfaatkan untuk kegiatan dakwah ya. Kalau mahasiswa keperawatan kebetulan di Jogja banyak, jadi banyak relawan kesehatan yang kita bisa manfaatkan. Dokter-dokter muda dari UMY, dari UII ya. Nah, itu biasanya mereka pada minta izin untuk bisa mewakafkan waktunya untuk menjadi dokter di klinik kita ya. Itu. Bahkan waktu gempa di Cianjur itu malah ada dokter dari Eropa, itu dari luar negeri gabung jadi relawan ya, selama kami mengadakan layanan di daerah gempa di Cianjur itu ya. Itu. Jadi alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Bahkan ketika COVID itu kami menyediakan tabung oksigen itu sampai 60 tabung, dan kita punya mesin untuk pengisian oksigen. Karena waktu COVID dulu itu krisis oksigen di rumah sakit ya, sehingga banyak rumah sakit itu pasiennya ngambil oksigennya ke Masjid Jogokarian ya. Jadi sampai sekarang kami masih punya stok banyak itu oksigen untuk kesehatan tuh. Ya. Termasuk kami juga sudah punya alat untuk membakar sampah medis. Jadi karena waktu kami dulu melayani genus ya, waktu COVID itu kan bekas yang untuk cek ini kan harus dimusnahkan dengan pembakaran medis. Kita juga sudah ada itu, jadi untuk khusus pembakaran sampah medis ya. Kemudian kami juga bisa memproduksi alkohol, ya, sanitizer, disinfektan. Jadi karena waktu COVID itu kita membeli sanitizer susah, dari alkohol susah, maka kami juga memproduksi itu. Ya. Karena ketika COVID itu kami tetap buka 24 jam, ya, kami menyediakan layanan kesehatan. Alhamdulillah dana COVID itu kita sampai 2,4 miliar itu. Karena apa? Karena kami buka, masjid-masjid lain tutup. Ya, itu. Kami tetap buka 24 jam, kita menyediakan
disinfektan, sanitizer gratis, masker, file sheet itu